Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ide, jumpa lagi bersama saya Bang Mehmet di Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Sobat Ide, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Sudah beberapa kali beliau menjadi narasumber di Ide Podcast dan alhamdulillah hari ini beliau kembali berkesempatan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Siapa dia? Pasti sudah tahu semua nih Sobat Ide. Kita kasih aplaus untuk Bapak Wali Kota Depok. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut aplaus lagi. Terima kasih Pak Wali atas kehadirannya di studio Ide Podcast. Kayaknya kalau mau Pak Wali kita harus pantun dulu nih. Silakan situ duluan, saya jawab. Bocah Depok main di kali. Enak. Habis main di kali makan gulali. Waduh, apa tuh? Nggak nyangka kita ketemu lagi Ya. di Ide Podcast bareng Bapak Wali. Alhamdulillah. Bayar cash kalau makan soto babat. Cakep. Podcast Korpri emang hebat. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Wali atas berkenannya hadir di Ide Podcast. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak Wali. Terutama kita akan bahas terkait apa saja sih capaian-capaian yang sudah ditorehkan atau diraih oleh pemerintah Kota Depok. Kemudian program-program apa saja yang sudah dilaksanakan, yang on proses ataupun yang nanti rencana akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok gitu ya Pak. Oke. Nah untuk informasi gambaran umum aja dulu nih Pak Wali, barangkali teman-teman Ide Podcast juga walaupun dia orang Depok nih kadang banyak yang belum paham nih terkait administrasi secara umum nih, misalnya luas wilayah Depok, berapa jumlah penduduk gitu. Benar. Enggak Pak Wali? Ya, terima kasih. Saya sapa dulu warga, menyapanya gimana nih? Sobat Ide. Sobat Ide. Sobat Ide yang sangat luar biasa, yang mengesankan keceriaan Kota Depok ya, yang damai, insya Allah. Kita tahu bahwa Depok sekarang dalam data BPS itu tahun 2020 penduduk Depok berjumlah 2 juta. 2 juta. 2 juta. Yang unik adalah yang menjadi catatan kita bahwa penduduk usia produktif di Kota Depok itu 71,5%. Oh tinggi juga ya Pak Wali? Kalau 2 juta jadi sekitar 1,5 lah, paling 1,5 juta yang produktif ya. Betul. Artinya usia 18 tahun sampai 55 dalam penghitungan BPS. Gitu. Padahal yang lansia juga masih produktif. Saya udah masuk lansia nih. Tapi masih produktif ya Pak? Mudah-mudahan dan masih produktif. Ya itu penduduknya ya untuk pemuda, yang selainnya ya anak-anak, lansia dan sebagainya. Dari 80% penduduk Depok itu bekerja di sektor jasa. Oke. Pekerjaannya, dan 20% di sektor manufaktur. Dan ini juga keunikan, mobilitas warga Depok. Ini tertinggi se-Jabodetabek, 16,6% adalah komuter. Gitu, artinya dia beraktivitas di luar Depok. Ya. Gitu. Di Depok numpang tidur. Makanya emang kadang kita lihat nih Pak Wali, yang tadi Pak Wali sampaikan, di waktu pagi kita akan melihat fenomena orang ngabring tuh. Ya benar. Ke Jakarta, keluar Depok, sekitarnya. Tapi nanti di malam hari mereka kembali lagi nih, penuh lagi jalan. Mereka keluar rata-rata habis subuh jam 6 tuh keluar. Betul. Ya kan, Karena nanti menghindari pulang tuh macet, jam 8, jam 9, jam 10 tuh masih berdatangan ke Kota Depok. Seperti itu. Jadi ramenya memang di malam hari, di sore hari. Di siang hari sudah mulai sepi. Makanya Sabtu Minggu ya tumplek blok di situ. Gitu. Memanfaatkan weekendnya di Kota Depok, nggak keluar lagi. Ada juga yang keluar tapi keluar kota. Dan sebagainya. Itu tentang masalah warga Depok ya. Secara geografis berbatasan dengan ada Bekasi, ya Bekasi kota, berbatasan dengan Bogor, berbatasan dengan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bogor bagian barat, utara dan bagian barat. Itu batas-batas Depok. Ya, ini ada 3 universitas besar, kebanggaan, gitu, kebanggaan nasional dan internasional yang adanya di Depok. Ada UI, ada UI 3, sudah mulai itu sekarang. UI 3 ini sebenarnya dulunya ingin pengembangan dari UI Negeri. Tahu UI Negeri gak?
Winegre itu UIN. Win. Iya. UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia. Indonesia, ya. Ada lagi Kebanggaan Gunadarma. kita. Ya, ini 3 universitas besar yang memang jadi apa ya? Mereka menurut UI saja, UI itu datanya setidak kurang dari 1% mahasiswa yang sudah tamat itu memilih tinggal di Depok. Oh, nggak balik lagi ke daerahnya Kembali, ya, Pak? itu faktornya macam-macam, ada yang nikah dengan teman sekelas misalnya, cinlok, ada yang macam-macam lah karena orang tuanya dan sebagainya karena sudah nyaman dengan di Depok. Makanya migrasi cukup besar, 3,4% per tahunnya rata-rata. Jadi Seperti pertambahan kondisi. penduduknya lumayan cukup Oh tinggi iya, ya, Pak? sangat tinggi. Itu dari data BPS nih, Pak. Iya, data BPS. 2 jutaan ya, Pak? 2 juta. Belum lagi yang warga dia tinggal di Depok tapi tidak berKTP Depok, kan ini banyak juga nih, Pak. Itu. Jadi Pendatang kalau data BPS 2.050.000 jiwa. Itu yang terdata di BPPS ya, sensus BPS. Tapi yang terdata kependudukan dari di Kemendagri itu 1.800.000 sekian. Jadi ada sekian 200.000 lebih ya yang tidak terdata berKTP Depok. Seperti itu. Nah ini jadi catatan kementerian. Betul. Oke, nah menarik nih Pak, yang usia produktif itu kan sekitar 70%. Ya. Berarti kan pemerintah Kota Depok akan menyasar nih mereka yang usia produktif untuk program-program pembangunan yang akan dilaksanakan ataupun yang sedang dilaksanakan. Kalau boleh tahu apa aja tuh Pak program pembangunan? Ya itu tadi, ini kan termasuk bonus demografi ya. Iya. Bonus demografi ini bisa kita capai kalau kita bisa memberdayakan kelebihan-kelebihan tadi usia produktif itu tadi, karena mereka lah yang bisa membantu kita untuk memproduksi kekuatan potensi kita dengan tenaga mereka, dengan ide-ide cemerlang mereka seperti itu. Biasanya anak-anak muda tuh berpikirnya tanpa pamrih rata-rata ya. Gitu. Jadi ide-idenya kan sangat kreatif sekali. Nah untuk itu kita buat program-program yang memang menyasar ke sana. Gitu. Misalnya kita buat program tentang kita ini kan persiapan mereka itu generasi berencana, genre. Duta Genre Depok sudah juara 1 loh tingkat nasional. Deliana, dia tuh sudah peringkat 1 nasional. Nah ini kan kebanggaan kita. Termasuk kayaknya yang forum anak juga. Forum anak, iya juga forum anak. Prestasinya benar juga prestasinya dengan ketua TPPKK kelurahan. Oke. Kelurahan Tanah Baru. Nasional juga ya Pak? Nasional itu. Nasional. Jadi luar biasa SDM-nya. Nah mereka rata-rata muda, termasuk si PKK kelurahan tuh masih muda lah. Karena saya kenal suaminya masih muda gitu. Frina Saurin. Iya, kayaknya semuda Bang Mehmet deh. Nah, itu salah satunya program-program. Misalnya program yang berkaitan dengan anak muda, keolahragaan misalnya. Itu keolahragaan luar biasa. Basket kita sekarang, tim basket kita sudah masuk ke provinsi yang sebelumnya itu nggak diperhitungkan oleh provinsi. Sekarang sudah masuk provinsi. 3-on-3 itu putri, dua-duanya masuk. Yang 5-on-5 itu yang putranya. Jadi ini sesuatu prestasi. Ya, belum volinya juga masuk. Sepak bolanya masuk juga. Banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Itu program ya. Untuk fasilitas ya kita sudah buat GOR Kota Depok saya menghitungnya sebagai bagian tengah atau bagian timur. Kita merencanakan belum terrealisasi yaitu GOR di wilayah barat. Misalnya seperti itu, taman-taman, tempat bermain berkreasi. Ada satu taman alun-alun nanti di situ ada setu, itu pengelolanya adalah teman-teman Karang Taruna di wilayah itu. Mereka sangat kreatif sekali. Itu antara lain seperti itu. Dan masih banyak lagi sebetulnya Pak. Masih banyak. Nggak habis kalau kita bahas di satu segmen ini. Iya. Kalau perlu bikin segmen lagi nanti. Iya siap. Khusus anak muda. Iya boleh Pak Wali. Sebenarnya untuk anak muda juga beberapa kali kita undang yang berprestasi ya. Prestasi ya. Oke Pak, yang tadi masih berkaitan dengan usia produktif yang tadi 70% ya Pak ya. Itu berarti kan mereka butuh infrastruktur lah yang mendukung kegiatan mereka, terus juga mendukung apa yang menjadi
fokusnya mereka nih. Ya. Misalnya dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi yang lain. Nah, bagaimana Pemkot Depok melihat ini sebagai sebuah program gitu, Pak? Ya. Kembali lagi. Pertama dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi kita sudah bentuk dan sudah berjalan mulai tahun ini untuk membentuk atau mewujudkan pengusaha muda, 5.000 pengusaha atau startup baru dan juga 1.000 pengusaha atau perempuan pengusaha. Ya, mereka sudah mulai dibimbing dan sudah kita masukkan daftar mereka yang menjadi calon-calon pengusaha di tahun ini. Calon pengusaha itu maksudnya tidak hanya diberikan penyuluhan, kalau dia punya potensi untuk kita bisa bantu, kita kembangkan usahanya yang ada, itu kita bantu dari APBD. Seperti itu. Itu salah satunya. Ada lagi program untuk anak-anak muda. Oh iya, kalau fasilitas fisik ya seluruh sekarang balai warga itu di beberapa tempat di Kota Depok termasuk Sukma Jaya, BJ sebagainya itu sudah kita renovasi. Renovasi penataannya itu memang untuk kegiatan-kegiatan dalam tanda petik digunakan oleh anak muda, ruang pertemuan, mereka berinovasi dan berkreasi, juga olahraga dan sebagainya. Alun-alun kota di situ ada space yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda itu berdiskusi dan sebagainya. Kita sedang tata kembali. Co-working space. Ada kita juga spot basket ya, spot basket, ada spot olahraga yang lainnya, dan ada juga gerai UMKM, tapi nanti itu karena mungkin bagi teman-teman UMKM kurang genit gitu, karena kan kendaraan kita belum ada di sana. Itu juga nanti bisa kita khususkan sebagai pengganti ya, alternatif dari ruang creative center misalnya, itu bisa kita alih fungsikan untuk itu. Itu antara lain. GOR juga itu bagian dari itu. Termasuk mungkin taman-taman di kelurahan. Taman-taman di kelurahan, taman kelurahan dari 63 kelurahan itu sudah selesai semuanya, walaupun yang 2 atau 3 on progress karena ada kasus status tanah ya. Yang harus sudah semua tuh Pak, taman kelurahan. Ya. Luar biasa. Termasuk lapangan yang kita berdayakan, aset-aset yang sudah ada itu akan kita lakukan peremajaan. Tahun ini itu ada 4. Cipayung, Jembatan Serong, PSP, Sawangan, mana lagi lupa. Duren Seribu itu apa? Lapangan Pusaka. Duren Seribu. Ada satu lagi, lupa saya satu lagi. Itu ada 4. Tahun depan tuh ada 3. Kenapa 3? Karena relatif lebih besar. Lapangan Pemuda, Limo. Oh ya satu lagi yang Grogol. Di Grogol di belakang itu. Nah itu ada lapangan anak muda tuh kita tata, di situ ada sedikit tribunnya semacam stadion mini gitu, seperti itu. Itu nanti ada UMKM-nya juga bisa beraktivitas di situ. Tahun depan 3 dan selanjutnya. Nah Pak, kemudian nih Pak terkait kita ke belakang sedikit nih terkait visi dan misi Kota Depok. Oh iya. Visinya Kota Depok kan maju, berbudaya dan sejahtera. Nah kemudian itu kan biasanya ke misi terus ke program kegiatan ya Pak ya. Nah isu strategis apa aja tuh Pak yang menjadi perhatian dari pemerintah Kota Depok termasuk dari program-programnya Pak Wali? Gitu. Ya, tentunya yang kita lakukan isu strategisnya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Tadi masalah kepemudaan. Itu isunya. Terus termasuk potensi lansia ya. Lansia ternyata kita itu, maka saya istilahkan lansia latahan. Lansia tangguh mana tahan. Jadi lansia kita itu luar biasa. Kalau sudah berekspresi menyanyi misalnya, ekspresi senam itu luar biasa sekali lansia kita dengan berbagai kegiatan. Ini juga bagian daripada isu strategis kita nanti untuk kita berdayakan mereka. Jangan sampai mereka lansia seperti di sebagian negara-negara maju itu mereka nggak terurus. Nah, akhirnya ya yang ngurus orang lain. Di taman-taman kita lihat para lansia main dengan hewan, binatang karena anak-anaknya tidak perhatian. Nah, kita nggak mau itu. Makanya ada program juga namanya isu strategisnya masalah ketahanan keluarga. Ini juga bagian daripada isu yang memang unggulan bahkan unggulan. Kita sudah punya perdanya. Termasuk kepemudaan kita sudah punya perdanya loh tahun ini, tahun kemarin ya. Tahun kemarin sudah disahkan di DPRD.
Cuma memang sayang satu ada itu potensi kalau ini potensi pembimbingan kerohanian. Nah, itu tahun ini kita sudah memberikan insentif kepada 1.000 pembimbing rohani dari berbagai agama. Ya masih sedikit sih memang nominalnya 400.000 rupiah per bulan ya, tapi lumayan lah buat tambahan mereka itu 2023. Itu dibayarkan tiap bulan ya Pak untuk pembimbing rohani? Dibayarkan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Oke. Itu 400.000. Tahun depan akan ada kenaikan. Kenaikannya tapi masih kenaikan jumlah ya. Iya. Bukan nominal. Gitu. Karena memang karena banyak ya Pak. Iya, LPE kita ini sebelum pandemi itu cukup tinggi ya. Ya sekarang sempat waktu pandemi itu turun minus kan, sekarang sudah meranjak ke 3. Yang sebelumnya itu sampai 7 ya, 6 sekian. Sekarang sudah beranjak ke 3. Ternyata harusnya plus, bukannya minus. Seperti itu. Yang termasuk mungkin persampahan itu jadi ini juga ya Pak? Oh ya, persampahan juga isu yang memang isu strategis, permasalahan pada setiap kota metropolitan. Betul. Hitungan Kementerian LH itu hitungannya begini. Jadi kalau penduduk kita ini 2.000 sekian, 2 juta sekian. Ya. Jadi produk sampahnya itu sekitar 1.200 ton per hari. Berarti satu orang menghasilkan bisa dihitung sekian kilo. Sementara TPA kita kalau buang sampah begitu saja, itu hanya mampu menampung 800 ton per hari, nggak sampai 1.000. Sisanya kemana? Itu pertanyaannya. Ini yang harus kita kelola. Ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita sudah tata, ya TPA kita sudah kita tata, dan insya Allah doakan ya mudah-mudahan Depok dapat. Sebab sudah masuk nominasi. Wah. Nominasi dari 20 kabupaten kota, Depok masuk. Mudah-mudahan dapat yang dipilih. Amin. Kabarnya cuma 5. 5 kabupaten kota. Kalau Depok dapat, kita bisa tata itu TPA dengan baik, pengelolaan sampahnya, tapi sampah dari sumbernya ini harus berjalan. Itu yang jadi masalah sampai sekarang. Jadi mindsetnya menyelesaikan sampah dari sumbernya ya, Pak, ya? Dari keluarga. Jadi kita memberdayakan lah masyarakat untuk turut sama-sama bersama Pemkot Depok, termasuk dari pasar. Betul. Dari pasar, karena sampah pasar ini sumber sampah. Iya betul gitu. Pak. Karena kalau pemerintah tidak bantu masyarakat juga akan kesulitan ya Pak. Kesulitan sekali. Oke Pak. Terkait kalau misalnya, ini kan kalau saya lihat di beberapa medsos nih Pak, misalnya terkait kemacetan misalnya, ada program apa nih Pak untuk upaya-upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan? Ya, daerah wilayah Depok ini, sebelumnya mungkin saya menata kota yang memang dibangun dari awal itu relatif lebih mudah. Betul. Daripada penataan yang memang bongkar pasang. Dalam memproduk apapun begitu biasanya. Kalau bongkar pasang tuh lebih sulit lah seperti itu. Dan biayanya relatif ya. Kalau mahal tidak mahal itu relatif. Sehingga misalnya saya ketahui beberapa kota di Timur Tengah saat itu banyak kota-kota baru yang memang dibangunnya sejak awal dari baru gitu. Jadi bagus penataannya dan enak, lebih murah, lebih cepat. Depok ini permasalahan jalan lingkungan yang sempit ya. Maksudnya jalan lingkungan yang bisa digunakan untuk kendaraan ya, itu masih sempit. Jalan-jalan rayanya juga yang untuk daerah ya, itu tidak seideal gitu, tidak seideal ilmu tata kota, tata ruang kota. Dan juga kepemilikan. Jadi ada undang-undang di kita itu ruas-ruas jalan yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah. Itu kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Betul. Seperti itu. Bisa berkolaborasi ya, nanti tinggal politik pemerintahannya seperti apa. Betul. Itu masalahnya. Makanya itu satu. Masalah yang kedua ada migrasi tadi. Migrasi yang terus bertambah seperti itu, termasuk Jakarta. Jadi selebar apapun kita bisa melebarkan jalan, ya, produksi mobil akan terus. Ada kendaraan juga akan terus, dan warganya kan ketika tambah warga dia membutuhkan kendaraan yang nggak bisa dibatasi, ya kan, nggak bisa ditutup pabrik-pabriknya. Nah, itu yang jadi
yang jadi bukan permasalahan, tantangan kita seperti itu. Ya, jadi bisa jadi adalah konsep transportasinya yang kita sekarang bicarakan. Kemarin kita sudah mengajukan kajian konsep transportasi untuk warga Depok. Sudah ke Kementerian Perhubungan yang sampai sekarang belum ditandatangani oleh menterinya gitu. Mudah-mudahan belum ganti ini menterinya. Nah, itu konsepnya terintegrasi dengan Jakarta, dengan Jabodetabek. Misalnya jalan yang di Cibubur, jalan LRT ya. LRT itu kan kebijakan pusat di jalan-jalan kayak tol apa segala macam. Waktu itu kita minta LRT Cibubur itu diintegrasikan, dimasukkan sedikit ke Pondok Cina gitu. LRT nanti disambung ke Pondok Cina. Pondok Cina jadi tanggung jawab kewenangan kita. Makanya kita bikin alternatif ke transportasi berbasis rel di atas. Monorel. Iya, sebab kalau kereta di bawah tuh sudah banyak dan lintasnya nanti memakan tempat lagi. Kalau di atas kan harus banyak. Iya, space-nya harus banyak. Itu yang kita usulkan ke mereka. Dan perspektif sekali kalau menurut mereka dan ahli-ahli di UI dan sebagainya. Yang permasalahannya tadi pendanaannya akhirnya kita tawarkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga nanti ada subsidi dari pemerintah daerah gitu. Sebab kalau monorail kan mahal ya. Di Malaysia, di Singapura itu mahal sekali. Tapi nanti ya pengusaha sekian, nanti subsidinya sekian persen dari pemerintah daerah. Berarti konsep tadi sudah disampaikan ya Pak? Sudah, konsep itu sudah proses kajian, transportasi, perhubungan yang ada di kepolisian, yang ada di pakar di UI, sudah kita undang semuanya pakar transportasi, kita tuangkan dalam sebuah narasi, kajian, dan kita sampaikan ke sana. Sempat kita paparkan. Sempat ekspos juga nih Pak? Sempat ekspos ke sana, kita serahkan. Ya, sabarlah. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Semakin seru kayaknya. Nah, pasti kan banyak nih Pak program-program pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah Kota Depok dan juga selain pemerintah Kota Depok kan juga ada sebagian yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ya, Pak. Benar. Boleh Pak di-share ke teman-teman Sobat Ide nih Pak. Kira-kira yang on progress dan yang nanti rencananya akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok. Terima kasih. Pertama perlu saya sampaikan terkait dengan pembangunan untuk pelayanan kesehatan ya. Kita alhamdulillah sudah punya rumah sakit umum daerah 2 yang sudah lama di Sawangan, yang satu lagi di Tapos. Tepatnya di Kelurahan Cimpaen. Nah, rumah sakit umum daerah ini kemarin sudah dinilai akreditasinya sudah insya Allah lulus. Itu tiap tahun ya kalau akreditasi itu. Tapi kita diminta oleh pusat juga direkomendasi untuk Depok bisa masuk ke tipe B. Jadi tipe C sekarang itu tipe B. Cuma permasalahannya saya bilang ini kita harus kerjasama dan meyakinkan tentang undang-undang pelaksanaan mutasi pasien yang ada di BPJS. Rata-rata kalau masyarakat yang menggunakan RSUD adalah masyarakat BPJS. Nah, ini aturan perundangannya itu harus berjenjang. Namanya itu surat berjenjang. Jadi nggak boleh masuk ke rumah sakit tipe B sebelum ke tipe C. Nggak boleh langsung. Tipe C lah nggak boleh kalau belum ada dari rekomendasi puskesmas. Itu aturan begitu BPJS. Kalau ini masih berlaku, saya bilang lebih baik ditunda tipe B-nya. Kenapa? Karena memang banyak masyarakat yang menggunakan di sana. Masa mau ke rumah sakit dia harus ke tipe C dulu ke Tapos gitu kan. Ribet kan? Apalagi kalau sudah darurat. Sudah darurat udah jangan dioper dulu ke sana. Ini pelayanan Tanganin untuk dulu untuk RSUD. Nah, ini walaupun memang sudah ada aturan perundangan yang mengatur tentang BLUD, dia sudah bisa membiayai sendiri, tapi kan masih ada subsidi pemerintah, subsidi APBD, dan rata-rata memang penggunanya untuk membayar klaim dari
BPJS. Itu yang jadi masalah. Kalau potensi insya Allah bisa. Tinggal kita minta, kalau nggak salah tinggal beli dua alat scan dan apa gitu satu lagi. Itu kalau sudah bisa ya dengan penambahan SDM spesialis ya, itu sudah bisa tipe B. Bisa naik kelas. Iya, naik kelas. Tipe B itu nanti direkturnya langsung eselon 2 gitu. TU-nya apa semua eselon 3 gitu, seperti itu nanti. Ya, cuma memang ada keharusan nanti setiap tahunnya seperti apa. Cuman masalahnya itu tadi, masalah undang-undang peraturan yang ada di BPJS itu aja yang kita minta penjelasan. Di timur insya Allah kita upayakan akhir tahun ini bisa dibuka, bisa di launching karena sebelumnya digunakan untuk COVID yang tidak bergejala. Sebagai tempat ini isolasi terpusat namanya. Isolasi terpusat. Itu yang kita gunakan di rumah sakit umum daerah yang ada di Tapos. Itu untuk pelayanan kesehatan. Sudah ada undang-undang peraturan dari Kementerian Kesehatan, sudah tidak ada lagi puskesmas 24 jam rawat inap. Nggak boleh. Oke. Kalau 24 jam sudah masih boleh. Ya, yang boleh rawat inap hanya istilahnya itu puskesmas yang untuk melahirkan. Untuk melahirkan saja, ibu-ibu melahirkan. Tapi untuk umum nggak boleh. Itu harus di RSUD. Nah itu yang aturan barunya seperti itu. Makanya puskesmas kita yang 24 jam kita tetap laksanakan, tapi yang rawat inap dihilangkan. Termasuk Sukma Jaya misalnya Cimanggis itu sudah tidak lagi rawat inap. Berarti yang kemungkinan rawat inap yang boleh itu ponet saja. Itu rumah sakit pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan kegiatan sosial ya tempat-tempat berolahraga, tempat-tempat beraktivitas gitu. Saya punya cita-cita, ingin punya legacy. Dulu sebelum Bang Anies Baswedan punya JIS gitu, saya sebenarnya sudah ingin punya JIS waktu itu, tapi namanya JIT kali ya. JIT. Bukan JIT, DIS. Depok International Stadium. Waktu itu Pak RK menantang. Sejak zaman Pak Heriawan, Pak RK, ayo Depok kalau memang mau membuat seperti itu, tanahnya minimal 11 hektar. Gitu. Akhirnya saya cari-cari tanah, ada potensi. Cuman belum dikasih gitu, sama yang punya tanah. Jadi itu diantaranya. Akhirnya alternatifnya adalah kita membuat program membangun fasilitas olahraga berkegiatan di setiap kecamatan, dan di situ ada kegiatan UMKM seperti itu, balai warga kita benahi dan sebagainya. Itu untuk fasilitas publik yang sifatnya sosial ya, masyarakatan. Termasuk GOR ya Pak? Termasuk GOR itu juga. Kalau pembangunan fasilitas perekonomian ya, pasar-pasar juga sudah kita. Ini kan kita tata, nanti tinggal pengelolaannya seperti apa. Itu sih dari sisi tapi ada juga untuk program pelayanan, bukan pembangunan ya, pelayanan kesehatan tadi kita bisa bekerja sama dengan mitra. Misalnya kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Hermina, dia punya program namanya Panic Health Emergency. Apa tuh Pak? Jadi dia punya aplikasinya. Jadi kalau kita di rumah tiba-tiba ada jatuh, panik, perlu IGD, kita langsung dia langsung datang ke alamat dengan ambulansnya. Langsung dibawa ke sana. Semacam panic button. Panic buttonnya polisi, kejahatan berbuatnya polisi. Kalau ini kesehatan. Itu baru kerjasama ya? Iya, itu kerjasama. Baru ada dari Rumah Sakit Hermina sudah kerjasama dengan mereka. Rata-rata katanya yang kemarin sudah terpakai. Sehari itu bisa sampai 3-4 gitu di warga Depok yang menggunakan itu. Rata-rata ya lansia gitu. Ada juga sih yang anak muda jatuh atau apa gitu. Seperti itu. Nah, ini juga pelayanan kesehatan yang sudah kita bangun, fasilitasnya di rumah sakit swasta dengan cara kerjasama. Seperti itu. Masalah-masalah lain mungkin pembangunan seperti kita punya pembangunan fasilitas keagamaan. Kita dapat sumbangan tadi dari provinsi untuk membangun Masjid Margonda Raya. Jangan dibalik, Masjid Raya Margonda, itu salah. Masjid Margonda Raya. Sebab lahannya sedikit, cuman 1.800 gitu. Kalau Masjid Raya itu besar biasanya. Minimal sehektar.
Masjid Raya dalam konteks ini ya PUPR ya. Jadi Masjid Margonda Raya. Ya sekedar untuk mampir sholat pulang. Oke. Itu dari provinsi ya Pak? Dari provinsi, tanahnya tanah kita, kerjasama. Ya, satu lagi di Jati Jajar. Oke. Jati Jajar kemarin sudah berkunjung, NGO dari Kuwait dengan NGO dari Indonesia, kebenaran kantornya ada di Depok. Human HI singkatannya, panjangannya apa? Human Interaktif atau Human. Nah itu dia menjembatani untuk pembangunan masjid di Jati Jajar. Tepatnya di depan terminal Jati Jajar. Kita punya tanah 1 hektar 1,2 hektar. Berarti itu dari CSR yang tadi dari yang di Jati Jajar. NGO kita sini dengan NGO di sana. Jadi di Kuwait itu ada Kementerian Wakaf, mereka tuh mengumpulkan punya NGO, bermitra dengan kementerian. Ya, NGO ini mengumpulkan dana-dana donatur dari warganya. Gitu, jadi terpercaya, distempel lah. NGO ini distempel oleh pemerintah sana. Dia ininya hubungannya ke NGO di sini, bukan G2G enggak. Jadi NGO enggak government to government enggak. NGO to NGO. Iya. Pak. Nanti dia bangunkan DED dari mereka semua, mereka rencanakan akhir tahun ini, nanti baru diserahkan ke pemerintah semuanya, pengelolaannya apa. Jadi fasilitas publik ya Pak? Fasilitas publik. Itu cukup besar, 12 kali 12 meter ini masjidnya. Kemudian nih Pak, dari serangkaian yang tadi Bapak sampaikan bahwa banyak sekali program pembangunan yang menjadi rencana dari pemerintah Kota Depok. Nah, banyak mimpi-mimpi. Iya. Tapi mungkin dari sisi kekuatan anggaran kita gimana nih Pak? Banyak nih. Baru rencana tahun 2024 ya, rencana dari visinya BKD Badan Keuangan Daerah. Itu PAD kita sampai 2T itu 2024. Wah. Sekarang baru 1, berapa ya? Kamu kan 1,3. 1,3. Iya. Nah, 2023 katanya sampai 2T. Itu 2021 ya Pak? 2024 mudah-mudahan bisa. 2022 tahun ini. Kalau nggak salah sekarang sudah ini perencanaan ya, PAD kita 1, sudah naik kan? Harusnya 1, kalau dilihat dari target, kalau nggak salah ya Pak, itu di sekretariat 1,4 sih Pak. Iya, targetnya. Iya. Oh iya, kan belum habis tahunnya ya. Iya. Belum habis. Tergantung. Tapi ini untuk target TW3 alhamdulillah sudah tercapai nih Pak. Oh, sudah tercapai. Harusnya kan September. Iya. Ini akhir Agustus untuk PBB, BPHTB udah tercapai Pak. Berarti ketahuan orang pajak nih. Informasi aja. Termasuk program paling the best tuh Pak. Iya. Itu akhirnya Samsat Cinere dan Samsat Depok 1 itu meraih persentase tertinggi se-Jawa Barat. Oh, luar biasa. Tahun 2023 kajiannya akan selesai bahwa istilahnya bagi hasil dari DBH pajak ya Pak. DBH ini akan dikedaerahkan 100%. Kajiannya. Jadi pelaksananya tahun 2004 mungkin. Atau tahun 2005 nanti dengan presiden yang baru. Berarti PKB bisa ke kita lebih banyak ya Pak? Oh iya. Pajak kendaraan bermotor. Iya. Selama ini kan masuk ke provinsi. Benar. Proporsinya lebih banyak provinsi. Iya, 70%, 30%. Jadi nanti semuanya ke kita. Iya. Dibalik dulu. Tahapannya itu dibalik dulu. 30% provinsi, 70% kita. Ya. Nanti pada waktunya semuanya 100%. diserahkan ke daerah. Ya berarti nanti orang-orangnya juga orang daerah. Betul, pengelolaannya ya Pak. pengelolaannya. Betul. Dan itu berarti pendapatan asli daerah semakin banyak, otomatis korelasinya ke program pembangunan juga akan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, benar. Gitu. Wah, luar biasa nih Pak. Jadi banyak banget sih mimpi-mimpinya. Termasuk jalan raya Tapos. Oke. Ya dengan adanya rumah sakit, dengan jalan seperti itu, kita hanya memberdayakan ruang terbuka hijau yang milik daerah ya. Kita tidak membeli lahan, karena membeli lahan warga ya ribet lah urusan. Termasuk yang Krukut ya. Krukut sama Tanah Baru itu tahun ini kita baru menganggarkan sangat sedikit. Kalau itu untuk apa? Pembebasan atau pelebaran? Pelebarannya. Pelebaran hanya menggunakan ruang terbuka hijau yang itu loh, tanah yang mepet dengan sungai. Jadi penguatan turap, penguatan turap dengan pelebaran tadi tanah yang saya suka dipakai pedagang-pedagang kaki lima tuh
nanti kita berarti hapus. tanpa ada itu ya Pak ya, pembebasan ya Pak, tanah yang memang Nggak ada, sudah mepet. Nah, ya. Bebasan bisa bisa dibayangkan berapa berat, triliun. Pak. Ganti ruginya berat. Iya, belum masalah sosialnya kan. Iya. Berat. Nah, pemerintah Kota Depok kan punya keterbatasan dari sisi anggaran, Pak. Ya. Bagaimana upaya-upaya nih dari pemerintah Kota Depok untuk mencari sumber-sumber untuk proses penganggaran di Kota Depok? Yang utamanya tentunya APBD ya. Ya. Kalau APBD kan terkait dengan masalah kekuatan PAD. Betul. Nah, kan PAD sangat terkait dengan masalah pajak. Jadi kesadaran wajib pajak, membayar pajak, bagaimana caranya supaya tepat guna. Betul. Ya, makanya harus terkait dengan masalah teknologi. Ya, yang pembayaran pajak dengan misalnya restoran sebagainya itu harus jujur kan. Tadinya kan begitu, mengandalkan kejujuran. Tapi lama-lama hitungannya kayaknya kok parkirnya banyak begini, tapi kok pajaknya sekian. Laporannya sedikit. Akhirnya buatlah teknologinya, sistemnya seperti apa sehingga mereka bisa melaporkan. Dengan kompensasi, mereka yang sudah menggunakan apa namanya alatnya? Tapping box. Tapping box, kalau menggunakan tapping box, nanti pajaknya bisa dikurangi. Dengan jadi si resto yang menggunakan tapping box itu kita kurangi jadi 7%. Iya, seperti itu. Termasuk juga nanti parkir di mana, di pasar-pasar besar. Iya. Ya kan, di Margo, di apa itu. Cuman kan itu dikelola oleh swasta. Betul. Nah, kita pengen pasang nanti ininya. Untuk itu kan pajaknya juga sebagian masuk ke kita. Betul Pak. Itu. Jadi optimalisasi pendapatan. Coba kan sumber kita hanya pajak saja. Nah, seperti itu. Karena imbangannya nih yang menjadi masalah kan PBB nih. Gitu. Kalau PBB kan nggak bisa unsur pemaksaan secara textbook, secara ketat. Kenapa? Karena misalnya begini, ada warga yang dia dapat warisan. Warisan misalnya sampai 2.000 meter gitu. Dia nggak punya pekerjaan. Ya, kita kan nggak bisa memaksa pajak memberatkan mereka. Ini bagaimana supaya pajak itu kita ringankan. Tadi kalau memang kita nggak bisa kasih pekerjaan atau gimana nanti, nah itu harus ada siasat yang ada saluran-saluran yang memungkinkan wajib pajak untuk bisa mendapatkan keringanan. Keringanan, iya, karena itu kan tanah mati istilahnya, tanah mati. Kalaupun dia bikin sawah kan untuk makan, sekedar makan aja, seperti itu. Oke Pak, terkait tadi masih anggaran. Itu satu APBD. APBD. Nah, tapi juga ada anggaran yang kita minta provinsi. Provinsi itu kerjasama lah. Pembangunan misalnya jalan provinsi yang nggak selesai diurus oleh mereka, ya warganya kan warga kita, pedagang kita Dewi Sartika misalnya. Nah, dia membiayai untuk pembangunan. Akhirnya provinsi minta kalau gitu pembebasan lahannya pada kota dong, katanya gitu. Saya bilang Pak Gub, biaya untuk bebas lahan lebih besar, belum lagi akses sosialnya nih. Saya bilang, tapi kalau provinsi pemerintah pusat membebaskan lahan tuh relatif lebih ringan, gitu kan urusan-urusan itu tadi kan komunikasinya dan sebagainya. Tapi kalau kota yang mengadakan benar, anggarannya jauh lebih besar untuk anggaran pembebasan lahan, anggaran untuk konstruksi. pembangunannya ya Pak. Iya, konstruksinya. Jadi semua kita minta akhirnya udah DED-nya semuanya dari mereka. Kita nggak punya inilah gitu. Nanti setelah itu baru diserahkan kepada kita. Seperti setu kan juga itu kewenangan pusat. Yang memang sebagiannya diserahkan kewenangan itu pengalihan untuk fungsinya itu kepada provinsi, tidak kepada kota. Ini jadi masalah. Ya kan? Yang kemarin misalnya mohon maaf nih sekalian nih menginformasi sosialisasi nih kepada media Rawakalong. Oh iya, kemarin baru diresmikan. Rawakalong diresmikan kayak begitu. Kaget masyarakat, ditutup. Kan aneh juga nih. Saya bilang itu belum diserahkan ke kota. Nah, ternyata kita juga punya hitung-hitungan. Kalau diserahkan ke kota, bayar listriknya aja berapa? Ya kan, itu operasional lagi. Jadi ini beban pemerintah kota. Beban pemerintah kota semuanya, bukan sekedar. Makanya saya bilang kalau diserahkan nanti kita kerjasama dengan provinsi seperti apa, boleh nggak dialihkan kepada pihak ketiga supaya mengelola. Udah yang kelola provinsi aja, serahkan pada pihak ketiga. Kita nggak ngambil apa-apa, yang penting warga senang gitu. Gitu. Sekarang kan pada nggak seneng. Ya, lebih ironisnya lagi, besi-besinya udah banyak yang hilang. Waduh. Iya, tempat jalan tuh, si bongek jalan tuh, udah banyak tenggelam. Nah ini kan perlu dirawat, perawatannya berapa? Nah, dan itu pasti jadi beban pemerintah kalau diserahkan. Saya bilang jangan, saya nggak mau diserahkan begitu aja, harus ada MOU. Ini beban siapa gitu.
Jadi kalau masyarakat kan pragmatis melihatnya. Yeah. Ini adanya di kota, saya tuh ini warganya warga Depok, masa sih wali kota nggak ngurus gitu. Taunya begitu. Padahal ini adalah intervensi penuh kewenangan dari pemerintah provinsi. Pembangunannya juga dari mereka, duitnya dari mereka. Yeah. Selain tadi dari APBD, dari provinsi, kalau dari pusat? Dari pusat juga ada, dari pusat juga ada. Nah, sekarang kan permasalahannya adalah APBN-nya juga sudah mulai ketar-ketir nih APBN-nya, sehingga DAU, dana alokasi umum kita itu berkurang, DAK-nya juga berkurang. Nah ini yang membuat sedikit kurang balance lah dalam pengendalian keuangan di kota kita, sehingga yang harus dilakukan adalah efisiensi belanja. Betul, efisiensi belanja, dan itu mungkin menggenjot PAD dari sektor pajak optimalisasi. Terus yang ketiga, yang keempat, keseluruhan pemerintah juga kepada swasta. Nah, swasta kita sudah komitmen untuk kita pembangunan ini dengan pendekatan pentahelix, termasuk pengusaha, lembaga keuangan gitu. Ayo kalau memang mau majukan Depok, ya kan perbankan kan nasabah orang Depok. Gitu kan. Kalau kita minta kepada pusat, walaupun nggak boleh melarang orang menjadi nasabah di situ gitu misalnya, kan lucu juga, kan itu nggak bisa kan. Nah, jadi ya kesadaran dengan CSR-nya. Dan CSR ini sekarang sudah diaudit loh. Artinya saya sudah membuat lembaga, pemerintah Kota Depok membuat lembaga khusus untuk penanganan masalah CSR agar jelas keluar masuknya uang untuk apa. Ya, ketuanya Sekda. Jadi Sekda sebagai ketua lembaga inian CSR dan itu diaudit setiap tahun. Ya, kemarin alhamdulillah auditnya WTP. Jadi bagus lah gitu di ini kan. Ya, jadi misalnya BJW masuk CSA-nya berapa? Di antaranya pagar alun-alun. Bagaimana pelaksanaannya, bla 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 bla, pengeluarannya untuk apa saja. SPPD-nya gimana? Itu semuanya alhamdulillah bagus, dinilai bagus oleh provinsi. Seperti itu. Oke, Pak. Menarik nih Pak, dari tadi yang program pembangunan yang sudah dilaksanakan. Satu lagi sebentar, sumber dana juga bisa kita cari dari luar negeri. Oke. Ya, antara lain kebenaran kalau ini karena ada sedikit dalam petik kenalan gitu. Di Kuwait dan sebagainya, akhirnya kita bisa wujudkan rencana pembangunan masjid, misalnya seperti itu di mana di Jatijajar. Yang lain juga bisa nanti lewat NGO ya. Kalau G2G ya itu ada mekanismenya tersendiri. Iya Pak, sempat menyimak saya di medsos nih Pak, misalnya ada rencana kayak pembangunan alun-alun di timur, terus juga sempat baca juga di medsos rencana yang perbaikan di GDC itu Pak. Itu seperti apa Pak progresnya Pak? Barangkali teman-teman sobat ide ini kan kadang kalau baca di komen-komennya luar biasa nih Pak. Ya, itu sudah belasan tahun. Ya, saya buka ini belasan tahun GDC itu membangun di Kota Depok dan asetnya belum diserahkan. Aset yang wajib diserahkan belum diserahkan ke kota. Dengan dalih pembangunan mereka belum selesai. Saya bilang GDC seluas itu kalau mau sampai selesai nanti 40 tahun lagi saya bilang. Sementara sudah dipakai oleh warga Depok. Umum. Kalau pihak ketiga dalam hal ini GDC perhatian kepada pembangunan jalan, perapian fasilitas jalan sebagainya, no problem. Iya kan? Tapi tidak kan, jalannya rusak apa segala macam. Akhirnya saya paksa untuk diserahkan kepada pemerintah. Itu tahun 2018. Akhirnya terjadi MOU penyerahan itu dalam keadaan rusak. Walaupun harusnya kan dibenerin dulu ya. Nah itu akhirnya karena ke dalam rusak, udahlah kita win-win solution. Yaitu kita buat MOU. MOU dari Damkar ke Melati, itu tanggung jawab pemerintah untuk perbaikan jalannya. Ya. Terus dari Damkar ke depan, Kartini itu adalah bagian tanggung jawab GDC. Termasuk jembatan. Ya, kita sudah selesai tuh tahun berapa ya? 2000 yang depan alun-alun 2020 ya? 2020 selesai tuh, walaupun dalam pandemi tapi kita tetap membangun. Walaupun ada teguran, saya bilang enggak, itu sudah rusak banget, dibangun. Nggak apa-apa. Alhamdulillah tidak ada focusing tuh pembangunan itu. Yang bagian Damkar ke depan ini nggak diperbaiki. Yang gimana ceritanya saya bilang, oleh sebab tinjau kembali, kita lihat kembali perjanjian itu MOU. Ternyata menyatakan kekurang sanggupan mereka, tidak sanggup karena
kondisi, kita tahu lah kondisi properti sedang turun ya, sedang anjlok sebagian. Nah sehingga kita oke, kalau gitu harus ada kompensasi, saya bilang. Ini akan kita bangunkan. Kompensasinya adalah apa? Tuh. Kompensasinya adalah tadi ada nggak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kota? Ya misalnya kita belum punya rumah dinas gitu. Kota dari zaman dulu udah 23 tahun kan. Kita perlu lahan tadi creative center. Oh iya. Kita perlu lahan ya macam-macam. Itu yang kita minta. Nah, yang sampai sekarang sudah ditentukan sekian tapi memang belum direalisasi. Tapi saya bilang ini kepentingan warga. Kalau jalannya mohon maaf saya bukan karena minum, karena lambung saya. Jadi kita anggarkan kita anggarkan pembangunannya. Alhamdulillah tahun ini ada perbaikan jalan untuk dari depan dari Kartini itu turunan, termasuk jembatannya sampai ke perapatan PLN kan gorong-gorongnya. Itu tahun ini, insya Allah baru akan bisa dimulai, maksimal Oktober sudah direalisasi karena proses ini lelang dan sebagainya. Tahun depan itu sisanya. Termasuk tahun depannya lagi saya buat kajian untuk jalur lambatnya. Jalur lambat itu ada fasilitas jalur lambat yang memang dimiliki oleh pemerintah kota. Itu sudah diserahkan dan kita akan bangun, termasuk median jalan dengan lampunya. Oh iya, karena Oktober saya sudah instruksikan ke PUPR benahi dulu yang lubang-lubangnya gawat dengan pemeliharaan, itu perbaikan. Misalnya di depan Auto 2000 tuh, sekarang sudah mulai. Kalau saya lewat, mobil saya enak loh, nyaman loh ininya. Tapi kalau lewat situ, jadi saya minta dengan pemeliharaan. Sementara cukuplah 2 bulan. Termasuk jembatan tuh saya lewat gelap malam-malam, samping banyak lubang, gelap. Ya kan? Gelap. Saya bilang pasang lampu minimal 2. Di akhir minggu ini kalau nggak pasang lampu, ya harus pasang lampu, saya bilang. Jangan sampai ada orang jatuh lebih dahulu. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi insya Allah Oktober membutuhkan kesabaran lagi nih masyarakat, sebab pembangunan jalan. Masih macet ya Pak? Macet, termasuk trotoar Kartini. Itu bantuan itu kan jalan provinsi. Itu sekaligus ya? Sekaligus. Sebab nanti drainasenya akan turun ke kali nanti. Itu jadi satu kesatuan. Termasuk trotoar bernuansa etnik itu di Margonda. Jadi segmen 3 kalau nggak salah dan sebagian segmen 2. Luar biasa. Banyak nih Pak. Ya, akhir tahun kita mulai. Yang ada rencana tapi belum ada duitnya. Barangkali Bang Mehmet bisa nyari duitnya nih. Siapa Wali? Kita mau buat ini biar tahu juga nih masyarakat gitu. Biar barangkali ada yang punya duit kan, dia dengar langsung dia ngasih gitu. Amin. Luar biasa. Itu butuh sekitar biaya 5-6 M lah. Membangun Depok Public Space. Itu di depan Balai Kota. Pernah ke Sarinah nggak, Jakarta? Sarinah pernah. Nah, itu kan ada area public space itu. Yang dipakai untuk buat musik. Buat nunduk. Kita buat nanti di sini. Di depan Balai Kota tuh, depan lapangan kita buat itu. Keren. Di misi Kota Depok, itu kan ada misi pertama dan kedua, ada 5 misi ya Pak? Iya, 5 misi. Misi pertama itu kan meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipasi. Nah ini kan diterjemahkan oleh teman-teman di perangkat daerah dengan menciptakan sebuah formula ataupun inovasi yang memudahkan atau masyarakat terlayani dengan baik nih Pak. Nah bahkan beberapa diantaranya itu sudah mendapatkan penghargaan kalau nggak salah ya Pak. Kira-kira Pak boleh di-share Pak ke teman-teman Sobat Ide nih Pak. Inovasi apa aja yang sudah Pemkot ini miliki gitu Pak? Ya, hasil pendataan Bapeda tahun 2021-2022 itu Kota Depok sudah terkumpul 166 inovasi.
Banyak ini ya, Pak? untuk tahun 21-22 ya, seperti itu. Dan antara lain ada sistem aplikasi perlindungan anak. Kita sudah kuat di dinas terkait, sekolah ayah bunda, sekolah pranikah, Depok single window antara lain, aplikasi bursa kerja online berbasis website dan mobile aplikasi. Ada Simora namanya, sistem informasi mobil ramah anak. Ya, ada ini diantaranya apa? Ada mobil keliling lah. Mobil edukasi ya, mobil edukasi. Ya, program kampung keliling, kampung iklim. Kampung iklim. Ya, ini program kita nih sudah sampai tingkat pusat. Program kita untuk juaranya di salah satu RW di Sukmajaya kalau nggak salah. Terus kita sudah membuat dengan aplikasinya yaitu standar parameter kemiskinan Kota Depok. Ya, jadi kita sudah punya itu dan aplikasinya dan sudah dicoba. Jadi dari misalnya 1000 data penerima BLT dari pusat itu kita tes dengan ini. Kita tes dengan alat ini dengan mengacu kepada parameter kemiskinan Kota Depok. Jadi ada kriterianya. Ada indikatornya, Pak. Indikatornya, misalnya ada 11 indikator, berarti nanti miskin, sangat miskin. Ada pramiskin. Ada tidak miskin. Ada kaya. Ada sejahtera. Ada sejahtera itu maksudnya kaya. Itu ada 4, kalau nggak salah ada 4. Klasifikasi. Ya, 4 kelas. Nah itu kemarin dari 1000 yang kita ini ada sekitar 3 orang yang memang tidak layak untuk dapat karena sudah masuk kategori kaya. Gitu. Yang selebihnya mereka masih dapat, tapi mayoritas data kita itu adalah data mereka yang pramiskin. Ternyata yang masuk DTKS ada yang pramiskin. Pramiskin bukan miskin sangat, tapi dia pramiskin itu apa artinya? Ya siap-siap jatuh miskin sangat. Di bawah garis kemiskinan. Dia berpotensi menjadi miskin ketika garis di bawah berpotensi untuk menjadi posisi di garis di bawah garis kemiskinan. Itu yang kita khawatirkan. Screening itu dengan menggunakan sistem ya, Pak? Iya, sistem. Jadi dia isi misalnya Bang Mehmet, dia tekan bla misalnya rumahnya misalnya masih plesteran gitu ya. Bla terus punya motor. Satu lantainya belum di keramik misalnya. Nah, terus makan dan sebagainya, gajinya berapa, pengeluarannya berapa sebulan, itu semuanya dicek. Nanti di pas udah diisi semuanya, diklik, nah muncul saya pramiskin gitu. Diklik saya orang kaya gitu. Itu sudah kita punya aplikasi itu ya. Itu dalam rangka untuk yang pemberian bantuan. Iya, pemberian bantuan termasuk penerima KDS nanti dari situ ya. Dia benar-benar berhak mendapatkan KDS gitu dengan kriteria itu. Ada aplikasi sistem jaminan pelayanan ini dari Dinas Kesehatan. Ya, jaminan pelayanan kesehatan ini artinya mereka yang tidak mempunyai BPJS yaitu nanti dia daftar butuh untuk kesehatan mereka tetap ada aplikasinya. Dia layak untuk dibantu seperti itu. Ada bantuan-bantuan ya. Kemarin kita tidak batasi besarannya, tidak terbatas unlimited besarnya, tapi bobol jadinya APBD kita. Akhirnya kita batasi misalnya maksimal 80 juta misalnya sekian pengobatan sekalinya itu. Itu untuk warga yang tidak tercover. Warga yang tidak tercover BPJS ya, warga miskin. Seperti itu. Ada e-Perpus ya, itu juga Pusat Informasi Covid. Pikodep itu masih berjalan, sistem layanan online kelurahan dan kecamatan Kota Depok, Silo, dan juga ada aplikasi 113. Ini Silo penggagasnya kalau nggak salah Bang Mehmet dulu nih. Iya Pak, sip oke. Masih sip oke. Direplikasi. Aplikasi. Siap. Jadi ada 166 inovasi ya Pak? Inovasi yang terkumpul di data oleh Bapeda seperti itu. Itu antara lain itu. Di antaranya sudah dapat sorotan penghargaan dari pusat. Nah terkait sekian tahun Bapak mengabdi sebagai wali kota Depok, terpilih sebagai wali kota Depok nih, tentu sudah banyak prestasi dan penghargaan. Ya kalau dihitung dari saya wali kota pertama, udah banyak saya hitung ya.
Mungkin di tahun 2021 sampai 2022. Iya, itu aja lah ya. Ini sudah terkumpul saya catat ada 13. Ya. Predikat WTP yang 11 kali berturut-turut, nilai predikat A kepatuhan syariah Basnas ya, dari Basnas kita penghargaan Kalpataru dan Nirwasita Tantra ini KLHK dari Kementerian KLHK. Ini 2021 kita dapat penghargaan itu. Kinerja baik untuk Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dari Kemendagri, Kota Layak Anak, ya predikat Nindya, ini sudah 3-4 tahun berturut-turut, 17, 18, 19, 21. Finalis Top Inovasi Jawa Barat kita dapat tahun kemarin. Juara Harapan 3 Lomba Perpustakaan tingkat Provinsi Jawa Barat, penghargaan Ruang Bermain Ramah Anak RBRA. Kementerian PPPA. Juara 1 Lomba Posyandu tingkat Provinsi, penghargaan kategori kepengurusan Anugerah Korpri Award ya tahun 2021. Duta Genre terbaik tingkat nasional, Duta PKK kelurahan terbaik tingkat nasional. Ini diantaranya. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Ya, masih banyak lagi. Penghargaan ini kan bukan tujuan ya. Yeah. Penghargaan ini sebagai reward kerja dan kinerja teman-teman dan tentunya berfungsi sebagai penyemangat, motivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Gitu. Ya, baik Pak Wali. Kita sudah lumayan cukup banyak nih yang kita bahas. Kami mengucapkan terima kasih Pak Wali. Informasi yang cukup menarik dan insya Allah menjadi manfaat untuk kita semua, terutama untuk warga Depok. Amin. Dan mudah-mudahan Pak Wali sehat selalu. Amin, doakan kita semuanya terima sehat. Terima kasih Pak Wali atas kehadirannya. Sobat IDE, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Wali Kota Depok. Sampai jumpa lagi di IDE Podcast berikutnya. Pak Wali terima kasih. Sobat IDE, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa tetap pantengin terus channel IDE Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di IDE Podcast. Ide-ide gue, mana ide lo?